Masa depan itu sangat bergantung pada kualitas bahasan yang di tongkronganmu. Yang sekarang kamu bahas itu apa? Welcome to Bang Bang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Titas Bang Bang Bang. Dan karena saya teriak-teriak, saya butuh minum. Mantap, le mineral, mengandung mineral esensial. Penting banget ketemu. Kita mau bahas apa, bro? Inner circle dan circle dong, beda gak sih? Mau circle kayak mau inner circle, bagi saya tuh semua sama. Jadi adalah masa depan tuh tergantung dari kualitas tongkrongan. Dan kualitas, bukan kualitas tongkronganmu sama siapa, tapi kualitas bahasan di tongkrongan. Masa depan itu sangat bergantung pada kualitas bahasan yang di tongkronganmu. Yang sekarang kamu bahas itu apa? Jadi misal, kamu sering ngobrol sama orang, kamu sering ngobrol sama tokoh atau ngobrol sama temen. Nah, obrolan yang paling sering kamu bahas itu apa? Masa depan kah? Karir kah? Gebetan? Kalau kualitas bahasan obrolan di tongkronganmu adalah gibah, ya kamu kedepannya akan menjadi tukang gibah, jelekin orang di belakang, backstabber, nusuk orang dari belakang. Tapi kalau kualitas di tongkronganmu, contoh ada cowok-cowok yang jam 11 malam tuh ngopi gitu kan, sambil relax, terus curhat sama temennya, ngalor ngidul, ya kedepannya dia akan memikir serius di jam itu. Kalau orangnya nggak pernah nongkrong, ya maka orang tersebut nggak akan bisa bersosialisasi dengan orang lain. Sulit. Dan alasan introvert ekstrovert itu terlalu ribet ya. Ngobrol itu hal yang sangat gampang bagi saya. Dan bagi orang lain menurutku harusnya bisa. At least satu orang tuh punya satu teman. Kalau ada orang nggak mau keluar dengan alasan introvert, menurut saya tuh unik. Jangan menjadikan introvert sebagai alasan kalau kamu tuh mager keluar dan malah males main game. Main game pun kamu kan berkomunikasi sama orang, it means itu teman, bener kan? Jadi paling nggak satu orang tuh pasti berkomunikasi dengan temennya, kalau nggak saudaranya. Kalau kamu hanya di rumah, nggak ngapa-ngapain dan main game, ya jangan salahin kalau kamu nanti kalah kerja kalau kalah sama koneksi. Di dalam tongkrongan itu sangat penting untuk mencari yang namanya circle atau koneksi. Ya saya nggak peduli mau inner circle atau circle, saya nggak peduli kalian nyebutnya apa. Tapi yang penting kelak teman-teman tongkrongan kalian itulah yang akan membuat kalian itu bisa gede. Karena sejatinya tongkrongan yang baik itu adalah tongkrongan yang ngingetin kita kalau kita salah. Kalau kita salah kita ditegur di depan gitu. Tapi tongkrongan yang jelek itu adalah tongkrongan yang selalu gibain kita ketika kita pergi. Karena kelak ketika kita gibain orang, nah nanti ketika kita pergi orang ini akan gibain juga. Apalagi tongkrongan tukang adu domba itu banyak banget. Jadi contoh di tongkrongan si A ini mancing si B supaya untuk gibain si C. Lalu si A nyepuin si B, bilang bahwa ke si C, dan akhirnya B sama C berantakan. Ini biasa di dunia kantor. Jadi kita gibain, diajak Daniel sama Jonathan ngajak Cingok gibain Pak Tirta. Terus Daniel tiba-tiba ngadu ke Pak Tirta, Cingok jelek-jelekin Pak Tirta loh. Akhirnya saya emosi, saya mencat Cingok. Contoh kayak gitu, dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau kalian pengen menjadi orang besar, kalian harus memupuk dari hal sepele. Kualitas obrolan yang kalian bahas di tongkrongan itu juga harus banyak. Nah kalau kamu pengen bahasan di obrolan itu banyak, ya rajinlah membaca dan rajinlah update, stay update gitu. Jangan update gosip doang, tapi update ilmu. Contoh, perang Rusia-Ukraina. Pasti akan menjadi bahasan tongkrongan kan. Ya kalian harus belajar dari kubunya Rusia atau pembahasan gimana, Ukraina gimana. Tentu kalau bagi kalian yang suka politik dan suka konspirasi, kalian ini akan menjadi obrolan yang sangat panjang. Apakah saya tertarik? Oh, saya sangat tertarik membahas hal seperti itu gitu. Dan akhirnya menjadi bahasan tongkrongan. Nah, syukur-syukur kamu malah menjadi politisi, bisa jadi, atau kamu memahami ilmu-ilmu dengan baik. Karena gini, cowok, saya ngomongnya cowok ya, cowok yang obrolannya luas, tahu segala hal, itu asik. Banyak di netizen tuh yang mengatakan di medsos, dan saya nggak peduli,
Dokter Tirta adalah dokter segalanya yang paham segala hal. Ya karena saya baca. Saya bahas bisnis karena saya tokonya ada 80-an. Saya bahas fashion karena saya koleksi sepatu dan saya memang OTD. Saya bahas motor jelas karena saya memang koleksi motor. Saya punya Ducati, saya punya Harley, saya punya dulu Ninja 250, saya punya Ninja 600, saya punya CB 550 dan saya merhatiin MotoGP dari zaman Alex Criville dari zaman si Rossi masih di Azzurro. Saya suka mobil karena saya mantengin F1 dari 2002. Saya suka bola karena memang dari kecil saya main bola. Saya suka NBA karena dari dulu saya mantenginnya Lakers. Saya mantenginnya Lakers dan saya suka sepatu basket. Saya suka figur Jordan-nya, tapi nggak begitu suka Bulls-nya. Tapi saya lebih suka si Lakers-nya. Ya, dan karena ada salah satu pemain legendaris yang sulit sekali dipecahin untuk rekor top skornya, yaitu Karim Abdul Jabbar. Nah, dan saya suka sepeda karena 2011 saya main Pixie dan main MTB, saya pakai H10. Terus saya suka bola karena memang saya mantengin Ligina dari zaman Ligina 1 dari tahun 2003. Terus di LSI sampai area 2 ada dualisme IPL. Terus saya mantengin Binomo karena memang saya beberapa investasi di bidang saham. Jadi dan saya dan partner, bukan saya sendiri. Jadi saya nitip ke orang. Jadi kalau yang saham, jadi saya cukup terganggu kalau disebut trading saham tuh disama-samain kayak Binomo tuh kayak gitu, makanya saya bersuara. Jadi saya bersuara saya musik karena saya band-bandan popang dari tahun SMP sampai sekarang. Jadi lucu aja kalau dibilang dokter yang tahu segala hal. Ya karena saya baca. Kalau kalian nggak tahu segala hal, itu kalian yang goblok, kalian yang bodoh, kalian yang malas baca. Kalau kalian yang malas, jangan iri kalau ada lihat cowok yang minder, karena cewek itu suka cowok yang memang bahas banyak hal. Ya masa diajak ngobrol pahpoh, taunya cuma judi, ya kan, taunya cuma ini. Jadi jangan sirik kalau ada cowok yang pinter ngomong, jangan sirik kalau ada cowok yang pengetahuannya luas. Karena pengetahuan itu nggak cuma di sekolah, pengetahuan itu ada di tongkrongan. Makanya nongkronglah di banyak tempat, sehingga kamu punya pengalaman yang banyak dan punya bahasanya banyak, sehingga kamu belajar banyak juga. Itulah bagi saya pentingnya tongkrongan, dan tongkrongan harus stabil. Maksudnya ya jangan nongkrong terus 12 jam, harus imbang hidupnya, belajar, bekerja, nongkrong, tidur, rehat, ibadah. Itu aja kalau dari saya video singkat YouTube ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apa? Pak, nanya Pak, Bapak sendiri sering nongkrong di mana? Apa? Nongkrongan apa? Saya band-bandan. Lah kan tadi saya ceritain band-bandan saya nongkrong, motor saya nongkrong, sepeda saya nongkrong, komunitas pengusaha. Sekarang Ya. di kantor sendiri lah. Saya nongkrong sama anak-anak kantor sendiri. Ya karena kan saya sudah tahu tongkrongan dan circle saya. Tapi saya nongkrong masih sama anak-anak fashion, sepatu, pengusaha, UMKM, sama anak sepeda, sama motor. Jadi apa yang saya sebutin yaitu yang paling saya sering samperin. Kenapa? Apa? Gimana sih pola sikapnya? Harus beda-beda nggak? Sama aja, aku nggak ribet sama orang. Aku ya kayak gitu, ya Tirta ya kayak gitu. Ya kayak gitu emang kenapa gitu. Jadi ya kebetulan di tongkronganku nggak suka flexing, maka ya kita anggap medsos sebagai fun-fun aja. Fun medsos tuh bagiku hanya sebagai pelampiasan idealisku aja. Dan aku terganggu kalau ada netizen yang kaget kenapa aku tahu segala baca. Ya karena aku rajin baca dan rajin nongkrong sama banyak orang. Kamunya aja yang bodoh dan males aja nongkrong sama orang. Ya kan, kalau dari aku kayak gitu. Ya masa lu nya nggak tahu tapi orang lain yang tahu lu salahin, iri ya sama gue. Ya wajar lah, lu tongkrongan cuma di rumah doang dan nongkrongnya itu doang. Ya lu nongkrong di anak A doang. Ya lu nggak tahu dunia luar. Kata dalam tempurung, jangan crab mentality lah. Kalau ada orang maju lu tarik, nggak baik gitu. Itu kalau dari aku.